Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian daripada PP manajemen, teman-teman ya, atau penyelesaian honorer itu sendiri menjadi aparatur sipil negara. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kita sudah berada pada website resmi Menpan RB. Di sini kita lihat tanggalnya 12 Maret, di mana diinformasikan bahwa seluruh aspek substansi terpenuhi. RPP manajemen ASN menuju titik akhir. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya, titik akhir ini. Nah, kita coba buka dan melihat bersama-sama informasi kali ini. Nah, ini 12 Maret, ini baru 822 kali dilihat teman-teman ya. Nah, ini ada Pak Menpan, rencana peraturan pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara atau ASN mendekati hasil akhir, di mana aspek-aspek substansi dalam aturan tersebut sudah 100% terpenuhi. Alhamdulillah teman-teman ya, sudah 100% terpenuhi. Aturan yang ditargetkan terbit pada akhir April 2024 ini diharapkan bisa implementatif dan bisa merangkul talenta terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan pembangunan nasional. Menteri Pendayaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Abdullah Azwar Anas memimpin rapat pembahasan progres RPP manajemen ASN secara virtual. RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden. Setelah 100% aspek terpenuhi, targetnya 30 April 2024 sudah ditetapkan. Alhamdulillah ya. Jadi di sini targetnya memang 30 April atau di akhir bulan depan. Total ada 22 bab yang terdiri dari 305 pasal dalam RPP ini. Substansi yang dibahas diantaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN. Nah, ini pengadaan ASN, digitalisasi hingga hak dan kewajiban ASN. Ini teman-teman ya, yang ditunggu-tunggu adalah pengadaan ASN. Jadi ada 22 bab dan 305 pasal. Ia menyampaikan ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Pertama, penataan rekrutmen dan jabatan yang ASN yang lebih fleksibel. Penataan rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ini dari layar pada saat daring. Rencana kebijakan terkait penataan non ASN. Yang pertama di sini peraturan Menpan pengadaan ASN tahun 2024, disusul nomor 2 keputusan Menpan nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ASN di lingkungan instansi pemerintah. Terus ada keputusan Menpan 173 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan ASN. Dan di poin keempat keputusan Menteri Pan RB tentang mekanisme seleksi P3K. Penambahan ketentuan terkait jabatan. Kalau yang poin kedua adalah penambahan nomenklatur jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar. Terus di nomor 3 membuka pengadaan dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah data. Ini membuka pengadaan dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar. Terus yang di poin keempat yang keputusan Menpan tentang mekanisme seleksi P3K, yaitu adalah pengaturan prioritas bagi non ASN di instansi pemerintah terdiri dari XTHK 2, non ASN pada pendataan BKN dan non ASN lainnya. Nah, teman-teman yang tidak masuk dalam pendataan sepertinya sudah bisa bernapas lega begitu teman-teman ya. Karena di sini kalimatnya adalah pengaturan prioritas bagi non ASN di instansi pemerintah yang mana terdiri dari XTHK 2. Yang kedua adalah non ASN pada pendataan BKN. Nah, yang ikut pendataan di tahun 2022 yang lalu, dan non ASN lainnya. Non ASN lainnya. Teman-teman yang berarti bisa dikatakan itu termasuk yang di luar daripada pendataan. Ini resmi teman-teman ya.
Selama ini kalau ada pensiun, untuk merekrut pegawai baru itu siklusnya menunggu ritual, maksudnya tahunan. Sementara ada ASN yang meninggal atau resign, sehingga terpaksa diisi dulu oleh tenaga non ASN atau honorer yang kemudian jadi masalah di kemudian hari. Artinya bukan menyelesaikan masalah ketika ada yang resign atau ada yang keluar atau apa terus digantikan dengan honorer, itu bukan solusi menurut Menpan, teman-teman ya. Karena di sini kalimatnya itu menjadi masalah, kemudian menjadi masalah di kemudian hari. Memulai ini di tahun 2024 telah ditetapkan 3 kali siklus rekrutmen. Semakin diperjelas ya, 3 kali siklus rekrutmen. Selanjutnya terkait kemudahan mobilitas talenta nasional, dalam aturan terdahulu mobilitas talenta hanya dalam dan antar instansi pemerintah. Anas mengungkapkan talenta ASN saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Sementara masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai untuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Sehingga dengan PP ini, pengaturan mobilitas talenta bisa dijalankan baik dalam antar instansi maupun di luar instansi yang menutup kesenjangan talenta. Nah, karena memang hanya sedikit sekali honorer yang mau menjadi aparatur sipil negara di daerah 3T. Teman-teman ya. Di sini jelas sekali kita akan atur insentif khusus bagi mereka yang bekerja di 3T. Jadi ini yang sudah memang di 3T bekerja ya pastinya biasa-biasa saja, teman-teman ya. Apalagi ini akan diatur insentif khusus. Lanjutnya diuraikan, RPP Manajemen ASN akan mengatur terkait pola pengembangan kompetensi ASN yang tidak lagi klasikal, seperti penataran. Pola pengembangan mengutamakan experiential learning, seperti magang, on the job training, yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara. Sejalan dengan itu, maka nanti sistem pembelajarannya akan dibuat terintegrasi. Jelas Anas, terkait dengan kinerja, permasalahannya adalah kinerja pegawai belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi. Untuk itu, di sini dikatakan ke depan pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Ini yang kita desain keselarasannya antara kinerja individu dan kinerja organisasi sama. Aturan ini juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri, serta sebaliknya. Tentu aturan ini bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat, serta disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan. Dengan mekanisme manajemen talenta, kita akan mendapatkan talenta terbaik dari TNI atau Polri, dan mereka pun dapatkan ASN terbaik, ungkap Anas. Teman-teman ya, alhamdulillah. Anas juga fokus pada digitalisasi manajemen ASN. Pemerintah tengah mempercepat pembangunan platform digital manajemen ASN. Platform digital manajemen ASN diselenggarakan dengan mengacu pada arsitektur platform digital manajemen ASN dengan memuat seluruh data manajemen ASN. Platform digital manajemen ASN adalah platform kolaborasi berbasis digital bagi ASN untuk memperoleh layanan digital yang mendukung manajemen ASN. Sebagian besar dari ekosistem digital yang terintegrasi secara nasional. Instansi pemerintah wajib menggunakan platform digital manajemen ASN. Sebelumnya, Kementerian Pan-RB menggandeng para pakar dan akademisi untuk turut memberi masukan pada RPP ini. Jadi, dalam penyusunan RPP ini, rancangan peraturan pemerintah ini, di sini Menpan menggandeng para pakar dan juga para akademisi, teman-teman ya. Kita telah melibatkan para akademisi untuk memperkaya referensi dan sudut pandang lain dari pakar dan profesional agar PP Manajemen ASN yang kita hasilkan nanti berkualitas dan tentu implementatif di lapangan. Minggu ini insya Allah kita akan juga minta masukan dari DPR RI atau Komisi 2. Minggu ini, teman-teman silahkan tunggu dan pantau terus channel ini. Admin juga akan insya Allah berusaha ya bisa membagikan pertemuan antara Menpan dengan DPR RI, tepatnya Komisi 2. Teman-teman ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Admin sekali lagi ingin mengingatkan bahwa RPP Manajemen ASN sudah rampung
dan ada 22 bab. Ada 22 bab teman-teman ya, dari 305 pasal nantinya yang akan lahir pada PP Manajemen ASN. Silahkan tunggu informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.